sekali bisa berjumpa lagi dengan kami tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin dalam acara Tanya Kesehatan, Syarat Informasi dan Solusi untuk Kesehatan Anda. Baik, selamat datang Dr. Eva. Ya, terima kasih Kak Eka. Baik, hari ini kita ditemani oleh Dr. Elva. Terlebih dahulu kami mempersilakan Dr. Elva untuk memperkenalkan diri. Salam sahabat edukasi, saya Dr. Elva Wirdani Fitri, MKes SPKK dari bagian KSM Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Kebetulan saya berada di Divisi Infeksi Menular Seksual yang mana merupakan tema kita hari ini ya Kak Eka. Iya dokter, benar. Sahabat edukasi, kita hari ini akan membahas tentang infeksi menular seksual atau yang sering disebut dengan IMS ya dok? Betul, IMS. Baik, di mana di masyarakat, di kalangan masyarakat IMS ini penuh dengan stigma ya dok? Betul. Baik, untuk pertama-tama boleh dokter memberikan sedikit gambaran apa sih IMS itu? Ya, mungkin gak asing ya kalau kita lihat diri sendiri atau orang lain keluhannya, kok ada luka sih di kelamin atau merah-merah di badan tapi udah berobat nggak sembuh-sembuh. Coba di review lagi, diingat-ingat lagi, ada nggak pengalaman seksual yang menyimpang seperti banyak pasangan seksualnya atau berhubungan seksual sebelum waktunya atau penyimpangan-penyimpangan seksual seperti yang kita tahu ya Kak Eka ya, berhubungan sesama jenis dan lain sebagainya yang merupakan pintu masuk ke IMS itu yang sebenarnya. Jadi kalau kita balik ke definisi, apa sih IMS? Adalah sesuai kepanjangannya, infeksi menular seksual. Jadi apapun infeksi yang diperoleh melalui hubungan seksual, dia termasuk di IMS. Atau nama lainnya, kayak kalau kita ke luar negeri, itu STI, STI, Sexually Transmitted Infection. Oh, begitu. Iya. Ini dunia IMS ini kan harus digali penuh ya dok ya? Betul. Karena sifatnya menular. Betul. Baik, seperti dokter bilang tadi, berhubungan sebelumnya gitu kan? Iya, betul. Artinya terlalu muda atau bagaimana dok? Nggak menyangkut umur, bisa sampai anak-anak karena seksual abuse atau pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa, usia remaja, usia dewasa muda, bahkan kakek nenek pun ada kasus IMS ini ya, karena itu tadi pelampiasan seksual itu bisa terjadi untuk semua usia. Jadi ya kita bertanggung jawab untuk memantau ya sekeliling kita apakah ada gejala tersebut atau tidak. Berarti penularannya tetap melalui hubungan seksual. Betul. Apakah ada faktor risiko yang menyebabkan mudah tertular gitu dok? Iya pasti ya, untuk gaya hidup. Kadang kita mengadopsi itu budaya barat ya, yang mana saya sendiri nanya nih ke pasien, kenapa bisa kena? Yang pertama dia pasti berhubungan seksual karena itu diganggu di teman-temannya. Usia segini belum pernah belum pernah mencoba yang enak-enak. Makin dicoba makin enak. Nah, itu yang doktrin-doktrin seperti itu yang kadang orang mencoba gitu. Setelah mencoba usianya terlalu dini, bahkan mungkin hubungannya begitu-begitu saja, akan mencoba lain lagi. Seperti sesama jenis itu sebagian orang adalah mengikuti tren, bukan karena bawaannya yang penyuka sesama begitu. Iya, untuk tanda gejala IMS ini sendiri bagaimana dok? Tandanya yang paling pertama itu ada keluhan di area genital ya, baik itu luka atau keluar cairan dari alat genital. Laki-laki, maaf, dari Mr. P-nya, dari perempuan, keputihan dari Miss V-nya, ya, itu boleh di-screening apakah ada IMS atau tidak. Kalau seandainya berkaca pada diri sendiri, misalnya kita ada keluhan tuh, luka, pelentingan berair, kemudian keputihan atau keluar cairan dari ujung kemaluan, tapi kita review, saya nggak pernah nih berhubungan seksual yang menyimpang, apakah itu banyak pasangannya, ataukah berhubungan yang tadi kita sebutkan sebelumnya, coba review lagi apakah ada transfusi darah dalam waktu dekat atau traveling disease. Kadang-kadang ada sebahagian penyakit yang tidak murni melalui hubungan seksual, atau yang kita kadang-kadang lupa, kita menanyakan pasangan kita. Jangan-jangan kita tertularnya dari pasangan kita, bersih nih, aman.
Tapi kita stres nih, kok bisa sih? Ya, silahkan komunikasikan sama pasangannya sebelum nanti dibawa ke dokter, depan dokternya nih marah-marah setelah terbuka semuanya begitu. Iya, dokter. Gitu kayak Kak. Jenis-jenis IMS itu apa aja? Ya, IMS itu banyak ya kayak kalau dijabarkan satu-satu ada puluhan penyakit IMS. Tapi kalau secara garis besar kita mengkelompokkan menjadi 4 sumber penularan atau 4 etiologi atau penyebab penularannya. Yang pertama itu adalah infeksi bakteri. Yang kedua adalah infeksi virus, yang ketiga infeksi jamur, yang keempat parasit. Kalau saya mengambil contoh yang paling banyak ya kayak pernah dengar namanya penyakit raja singa atau sifilis ya. Itu penyebabnya adalah bakteri, nama bakterinya Treponema pallidum. Jahatnya dia adalah penyakit 1000 wajah. Orangnya bersih, nggak ada gejala sama sekali, tapi ketika dia mau donor darah, diperiksa di screening, positif nih. Positif titer yang menunjukkan bahwa sifilis positif. Rata-rata pasien yang datang ke kita, dia nggak terima. Kenapa dari pihak pendonor atau donor darah tersebut dikonsulkan. Padahal saya sehat nih dok, dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak ada keluhan sama sekali. Itu yang kadang susah ya kita masukkan bahwa bapak harus di screening atau ibu harus di screening lagi untuk memastikan benar atau tidak. Itu yang dari bakteri. Ada lagi yang sering bakteri kencing nanah ya, kalau di masyarakat tuh kencing nanah. Kalau kita namanya gonore ya. Gonore itu biasanya datang ke kita itu sudah bergejala. Keluar cairan dari ujung kemaluan atau keputihan yang nggak berhenti-berhenti. Udah dikasih obat keputihannya tapi nggak berhenti, lupa screening tentang gonore. Itu baru pertama dan hanya 2 contohnya saja. Kita coba ke virus ya, kayak virus itu yang paling sering herpes, mungkin pernah dengar ya. Nah, kalau dibilang infeksi herpes, belum tentu dari seksual. Jadi ada 2 nanti. Herpes simplex tipe 1-2 atau herpes zoster. Yang kita fokus di infeksi menular seksual adalah herpes simplex yang tipe 2, yang melalui hubungan seksual. Sekali kena herpes, maka seumur hidup virus tersebut ada di diri kita. Nah, jadi ketika kita menikah sama orang yang ada herpesnya, berarti bonus selain dapat suami atau selain dapat istri, dapat penyakitnya juga. Yang harus hati-hati nanti pada ibu hamil. Makanya kan kita sering tuh di screening TORCH, TORCH, H terakhir itu adalah herpes simplex. Yang mana kalau seorang ibu hamil aktif nih infeksi virus herpesnya, maka akan menyebabkan kecacatan permanen pada janinnya. Itu yang pihak-pihak yang dirugikan itu sebenarnya adalah korban ya. Itu virus. Kemudian virus yang paling sering lainnya adalah kutil kelamin. Kayak bunga kol berjonjot-jonjot itu virus. Nah, ketika infeksi virus itu terjadi, mungkin pernah ingat artis yang terkenal meninggal karena kanker serviks? Nah, itu awalnya adalah dia kutil kelamin. Ada beberapa varian kutil kelamin yang sangat berbahaya bagi perempuan. Tipe 16-18 bisa menyebabkan kanker serviks. Nah, jadi kita di bagian kita kalau ada kutil kelamin, kita terapi kutilnya, tetapi tidak lupa juga screening tipe daripada kutil tersebut dan pap smear untuk melindungi perempuan yang terkena infeksi tersebut apakah kena serviksnya juga apa enggak. Gitu. Jadi IMS ini nggak cuma sekedar penyakit berhubungan seksual diobatin beres gitu. Tapi beberapa penyakit menyebabkan kematian prognosisnya itu jelek kayak. Jadi harus betul-betul aware tentang penyakit ini. Baik, dokter. Iya. Berarti antara bakteri dan virus, dokter. Saya ingin bertanya, apakah bakteri bisa diobati? Bisa. Bakteri bisa diobati, virus bisa diobati, kecuali HIV. HIV itu kita meningkatkan kualitas hidup dan mempertahankan kondisi pasien dalam kondisi yang prima. Baik, bercerita tentang herpes tadi, dokter mengatakan juga seumur hidup. Seumur hidup. Betul. Berarti sama seperti Betul. Jadi kalau misalnya kita udah screening nih, nggak tahu nih udah menikah 4 tahun. Aduh, setelah nonton ini nih jadi was-was ada nggak herpes. Mana mau hamil lagi kan? Screening saja, pemeriksaan screening untuk herpes tersebut. Kalau sudah ada, ya berarti seumur hidup itu akan ada di kita. Bagaimana posisinya supaya dia tidak aktif ke permukaan. Kalau dia posisinya dorman atau tidur, itu aman. Aman untuk hamil dan untuk menjalani kehidupan. Pada herpes tadi dokter, apakah
ibu hamil bayinya tertular juga atau tidak? Iya, betul. Bahkan kecacatan janin pada trimester 1. Atau dia juga mengalami herpes juga? Tidak, dia tidak masuk ke infeksi herpes simplex yang ada virusnya kalau kita screening darah, tetapi menyebabkan gagal organogenesisnya pada saat tahap organogenesisnya yang terganggu. Tetapi jika herpesnya muncul di usia trimester kehamilan ketiga, itu relatif lebih aman. Ya nanti itu kolaborasi ya ke screening ke dokter kandungan juga ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa IMS ini mempengaruhi reproduksi ya dok ya? Betul, Iya. betul. Jadi untuk langkah awal, Betul. jika seseorang sudah terkena IMS, apa yang harus dilakukan? Yang pertama pastinya memeriksakan diri ya. Kita di Rumah Sakit Zainal Abidin ini punya divisi khusus nih, divisi infeksi menular seksual di Poli Kulit dan Kelamin RSUZA. Bukanya hari apa aja? Setiap hari. Setiap hari sepanjang jam kerja. Kita baik ada keluhan atau was-was nih, saya ada IMS-nya nggak ya? Boleh memeriksakan diri, nanti kita akan screening melalui wawancara, kemudian pemeriksaan fisik dari pasien itu sendiri, dan pemeriksaan penunjang. Ada lab-lab tertentu yang harus dipastikan untuk kita tahu apakah benar nih IMS atau tidak gitu. Dan jangan lupa yang sudah berpasangan, bawa pasangannya juga, karena ini kan penyakit kerjasama nih ya, jadi penyembuhannya juga harus sama-sama. Betul. Iya. Berarti untuk screening awal bisa diulangi lagi dan jika kita mengalami tanda gejala yang mana yang kita harus segera screening? Oke, secara umum ya tandanya yang pertama keputihan yang tidak sembuh-sembuh, apalagi keputihannya itu berbau, warnanya bukan warna putih, dan ketika berhubungan itu mungkin ada spot perdarahan atau baunya berubah menjadi bau amis. Nah, hati-hati, silahkan pertama komunikasikan dulu ya sama pasangannya untuk berobat sama-sama. Karena kalau kita berobat sendiri itu percuma saja, karena dia penyakitnya kayak pingpong fenomenon. Kayak kita main bola pingpong nih, bolanya itu oper-operan, jadi harus kerjasama untuk mengobatinya tersebut. Kemudian untuk perempuan, yang kedua kalau ada seperti sariawan di genitalianya, sariawan perih ya, nah itu kemungkinan besar infeksi menular seksual. Itu dirasakan di liang vagina? Sariawan, seperti kita sariawan di mulut ya, perih. Di bibir vagina? Iya, di bibir vagina, bukan di dalam. Itu jangankan berhubungan seksual, nggak berhubungan pun, jalan pun pasiennya udah ngangkang-ngangkang, itu udah kelihatan sekali. Yang ketiga untuk perempuan kalau ada benjolan apapun, kecuali benjolan normal ya, tapi benjolan tidak normal tiba-tiba kemarin nggak ada, sekarang ada, boleh tuh diperiksakan dirinya apakah benjolan tersebut adalah tumor jinak karena infeksi menular seksual atau yang non-seksual. Itu untuk perempuan secara umum. Untuk laki-laki hampir sama, yang pertama itu keluar cairan yang tidak normal, bukan saat ejakulasi, bukan saat BAK, buang air kecil, tapi keluar terutama pagi hari tiba-tiba ada keluar cairan dari ujung kemaluan, terus ada seperti nanah atau bening. Tahap awal dia biasanya bening, atau kalau klamidia dia bening. Tidak. Cuman keluar saja, tidak ada rangsangan apapun, dia keluar atau berbekas di celana dalamnya, boleh diperiksakan diri. Yang kedua adanya luka di kelamin. Baik itu ulkus, luka atau lecet, atau pelentingan berair, silahkan periksakan diri supaya kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, itu adanya merah-merah nih di seluruh badan yang sudah diobati, tetapi tidak ada perbaikan yang signifikan. Itu coba dipikirkan, jangan-jangan ruam di badannya tersebut adalah suatu manifestasi dari infeksi menular seksual. Ya, jadi kita screening. Tidak ada salahnya kita memeriksakan diri, berasumsi yang terburuk sampai terbukti bukan. Daripada kita menganggap nggak apa-apa, ternyata adalah suatu infeksi menular, betul. Jadi nggak usah malu, mungkin dulunya tabu ya, sekarang itu biasa orang memeriksakan diri untuk mencegah. Karena sebahagian dari IMS ini menyebabkan kematian. Tiba-tiba kejang di pinggir jalan, masuk ke ICU, dimasukin antibiotik, kok nggak ada respon ya? Ternyata setelah diperiksa LCS-nya itu kumannya kuman spesifik. Karena kuman IMS ini dia nggak seperti infeksi-infeksi lainnya, dia spesifik dan terapinya khusus. Gitu. Baik dokter. Iya. Biasa ya. Banyak sekali Kak Eka.
semuanya kita harus waspada. Betul. Ya kan? Baik. Ya. Untuk penyebaran infeksi IMS ini dok, terutama di era modern ya. Iya. Jadi bagaimana cara mencegah sehingga penyebaran IMS ini merebak? Betul ya, sebenarnya simple ya kayak simple. Karena 90% penyakit IMS itu penularannya melalui hubungan seksual. Yang pertama, mungkin kita ya tugas mungkin Kak Eka orang tua, saya orang tua, kita punya keluarga, punya anak dan sebagainya. Yang pertama, harus betul-betul membatasi diri dari pergaulan yang tidak sehat. Apalagi jatuh ke pergaulan seksual yang bukan pasangannya. Itu yang pertama. Sulit memang saat keinginan itu ada di puncak kepala, baik perempuan maupun laki-laki ya. Mungkin selama ini kan selalu berpikir bahwa hanya laki-laki tuh yang memiliki gairah gairah seksual dan sebagainya. Tapi perempuan juga ada, tapi terpendam gitu ya. Bahkan nanti ketika sudah tersenggol itu perempuannya lebih aktif biasanya. Jadi dua-duanya, saya nggak ngomong ke laki-laki, nggak ngomong ke perempuan, tapi dua-duanya. Yang pertama, batasi diri dari pergaulan yang bukan yang bukan seharusnya. Karena ujung-ujungnya nanti jatuhnya ke hubungan seksual yang mana yang notabene harus dicermati di pikiran kita. Kalau dia mau sama saya, pasti dia mau juga sama orang lain. Ya itu sudah pasti. Yang kedua, banyak tren itu pada anak-anak muda saat ini. Anak-anak muda yang tadi seperti saya katakan bahwa, udah usia berapa? Masa sih nggak pernah nyobain, kan ada istilah-istilahnya tuh petting dan lain sebagainya ya. Pas foto. Nah itu merujuk kepada hubungan-hubungan yang lebih lanjut lagi. Nah itu kan adopsi dari film-film yang ditonton ya. Jadi betul bahwa agama nomor satu di balik pendidikan dan lain sebagainya, karena ketika agama itu melapisi semua pergaulan kita, insya Allah semuanya akan aman. Iya betul. Yang ketiga, kalau dulu ada kata-kata bahwa menikah saat sudah mampu. Kalau bagi kita di divisi IMS, menikah saat sudah tidak bisa lagi dibendung. Artinya sudah saatnya menikahlah. Rezeki insya Allah ada yang ngatur gitu ya. Kadang kan orang untuk rezeki dulu nih baru menikah. Daripada kanan kiri. Karena banyak loh Kak Eka, pasien-pasien itu justru di bawah usia 20 tahun. Dan bukan sekali dia mulai melakukan hubungan seksual di usia 13 tahun. Jadi ya kita jaga sama-sama anak kita, tetangga dan lain sebagainya. Itu kemudian mungkin ya mohon maaf untuk kaum-kaum yang LGBT ya. Kenapa kita strict mengedukasi bahwa hati-hati sekali karena penularan di mukosa yang ketat seperti anus yang gampang lecet itu gampang sekali terkena daripada infeksi menular seksual ini. Dan pergaulan-pergaulan yang menyebabkan miras, narkoba itu kan gerbangnya juga ujungnya ke seksual ya, seksual activity, karena di saat nggak sadar dan selainnya itu mengurangi akal sehat kita untuk mencegah dari perbuatan tersebut. Gitu Kak Eka ya. Iya. Oh, miris ya dok. Iya. Kondisi saat betul. ini. Jadi dimulai dari keluarga. Betul. Yang pasti keimanan. Iya. Ya, kita berharap supaya semua orang tersadar akan ini, akan pentingnya mewaspadai ini ya untuk mencegah terjadi infeksi menular seksual. Iya. Baik, untuk stigma tersendiri dokter, ini di kalangan masyarakat kan banyak stigma yang menganggap jika mereka sudah tertular, mereka dikucilkan, sehingga untuk proses pengobatan sendiri itu agak sulit. Bagaimana pendapat dokter? Iya betul Kak Eka ya, saya pernah nih ketemu pasien ya, yang membawa pasien tersebut adalah ibunya sendiri. Ibunya sendiri bawa berobat anaknya, dan itu saya apresiasi sekali. Karena ada kita ya, mungkin orang tua ketika menghadapi kasus itu, baik pada anak atau keluarga terdekat, kita jadi mengucilkan. Tapi itu adalah penyakit yang tidak diobati. Yang tidak diobati akan bertambah banyak. Seperti kita MLM nih. Awalnya induknya, kemudian karena dia merasa tidak diopeni, tidak dipedulikan, ya dia mencari kawan supaya senasib sepenanggungan.
Nah, jadi kita sebagai masyarakat lebih bagus, lebih baik bahwa jika kita ketemu nih kasus yang kita curigai, dirangkul. Bukan dirangkul dalam artian ini ya, tapi dirangkul, ayo kita berobat, ayo kita memeriksakan diri. Iya, dan masuklah ke lingkungan-lingkungan yang vibe-nya positif. Jadi dilihat lagi kalau itu terjadi pada anak kita, dilihat lagi lingkungannya, bagaimana pergaulannya, kenapa dia seperti itu, dibanding kita menyalahkan. Lebih bagus kalau masih bisa diperbaiki daripada menyalahkan gitu. Karena itu jadi sumber infeksi bagi orang lain. Lebih bagus kita sebagai pahlawannya untuk menyetop itu sampai di anak kita saja, nauzubillah min dzalik ya, atau sampai stop di tetangga kita saja. Jadi supaya dia sembuh, tidak menularkan ke orang lain. Dan dia bisa menjadi survivor yang bisa menceritakan pengalamannya. Bahkan mungkin dia bisa menjadi edukator bahwa jangan begini, cukup saya saja, gitu ya mungkin. Ya. Berarti semua orang harus jadi pahlawan ya, Dok? Betul. Dan untuk sexual education itu bukan sesuatu yang tabu lagi. Iya, semuanya harus dibicarakan. Bahkan anak SD sekarang kan udah pakai itu tuh tab ya. Jadi udah bisa lihat semua informasi. Kalau kita nggak barengin dengan pengetahuan yang cukup, ya maka dia akan terseret. Ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Dan kalau sudah terjadi, mudah-mudahan bisa di stop gitu. Kita berharap semua harus tersadar ini. Iya, betul. Baik, sahabat edukasi, terima kasih banyak Dr. Elva. Sama-sama Kak Eka. Sahabat edukasi, tetaplah percayakan layanan kesehatan Anda pada Poliklinik Kulit Kelamin pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Dan terima kasih kepada tim hebat DKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu terinformasi dengan informasi tanya kesehatan berikutnya. Saya Cen Eka Putri Upit dan narasumber kita hari ini, Dr. Elva. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.